Malam ke-6. Pada malam ke-6, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Seandainya Raja membiarkan Rauyan Al-Hakim hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan sang Raja. Tetapi, Raja menolak permohonannya dan bersikeras untuk membunuhnya. Maka, Allah pun membunuhnya. Demikian pula denganmu, wahai jin ifrit, jika bersedia mengampuniku, maka aku pun pasti mengampunimu. Tetapi, engkau menolak dan bersikeras untuk membunuhku. Karenanya, aku akan membunuhmu dengan cara membiarkanmu berada di dalam kendi ini, serta melemparkannya ke laut, ujar si nelayan itu kepada jin ifrit. Wahai nelayan, jangan lakukan itu, ampunilah aku, kata jin ifrit memelas. Selamatkan diriku, janganlah engkau salahkan aku atas tindakanku dan kejahatanku kepadamu. Jika dulu aku berbuat jahat, maka hendaklah engkau tetap berbuat baik kepadaku. Bukankah pepatah mengatakan, wahai orang yang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat, cukuplah kejahatannya pada perbuatannya saja. Janganlah engkau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Imamah kepada Atikah. Ada dengan keduanya, bagaimana kisahnya? Tanya si nelayan. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk menceritakannya kepadamu. Apalagi, dalam keadaan aku terpenjara di tempat ini, jawab jin ifrit. Tetapi, aku akan menceritakannya kepadamu, jika engkau membebaskanku. Aku harus melemparkanmu ke laut, kata si nelayan. Tidak mungkin aku membiarkanmu, sebab aku telah memohon kepadamu. Tetapi engkau menolak dan bersikeras untuk membunuhku tanpa adanya kesalahanku ataupun kejahatanku yang patut mendapatkan hukuman. Kesalahanku justru terletak pada tindakanku membebaskanmu dari penjara. Ketika engkau memperlakukanku seperti saat itu, aku segera menyadari bahwa pada dasarnya engkau telah memiliki sifat jahat sejak dilahirkan. Engkau selalu membalas kebaikan dengan kejahatan. Ketahuilah, aku melemparkanmu ke laut untuk memberitahukan kepada orang yang menemukanmu agar ia berhati-hati terhadapmu. Sehingga ketika ia menemukanmu, maka ia juga akan melemparkanmu ke laut. Engkau akan menghuni lautan itu hingga akhir zaman, hingga engkau menyaksikan berbagai siksaan. Bebaskanlah aku bersumpah tidak akan berbuat jahat kepadamu. Bahkan, aku akan memberimu sesuatu yang akan membuatmu kaya selamanya, kata jin ifrit. Mendengar janji jin ifrit itu, si nelayan meminta jin itu bersumpah bahwa jika ia dilepaskan, maka ia tak akan berbuat jahat kepadanya, tetapi akan mengabdi dan selalu bersikap baik kepadanya. Setelah si nelayan yakin dengan kata-kata jin ifrit yang bersumpah dengan mahar Allah yang Maha Besar, ia membuka tutup kendi. Asap pun mulai membumbung. Ketika asap itu keluar seluruhnya dari kendi, ia berubah menjadi jin ifrit yang buruk rupa. Jin itu menendang kendi dan melemparkannya ke laut. Melihat jin ifrit bertindak demikian, nelayan sadar bahwa ia akan binasa. Ini bukanlah pertanda baik, batin si nelayan. Kemudian, ia membesarkan dan memberanikan hatinya. Wahai ifrit, Allah telah berfirman, penuhilah janji kalian. Sesungguhnya, janji itu akan dipertanggungjawabkan. Engkau telah berjanji kepadaku dan bersumpah bahwa engkau tak akan menipuku. Maka, jika engkau menipuku, Allah akan menipumu. Sesungguhnya, Allah Maha Cepat dan Dia tak akan menunda-nunda tindakan. Wahai jin, aku akan mengatakan kepadamu, seperti yang dikatakan Rauyan Al-Hakim kepada Raja Yunan, biarkan aku hidup, Baginda, niscaya Allah akan memperpanjang usiamu, kata si nelayan. Mendengar ucapan nelayan, jin ifrit tertawa. Ia berjalan di depan si nelayan. Hai nelayan, ikuti aku, ajak jin ifrit. Si nelayan pun berjalan di belakang jin ifrit. Sementara, ia masih belum percaya akan kebebasannya, sampai keduanya tiba di luar kota. Keduanya mendaki bukit dan turun menuju hutan luas. Ternyata, di tengah hutan itu ada danau. Jin ifrit berhenti di danau itu, dan menyuruh si nelayan merentangkan jala untuk menangkap ikan. Nelayan melihat ke danau. Ternyata, di danau itu terdapat berbagai jenis ikan berwarna-warni, merah, putih, biru, dan kuning. Si nelayan merasa takjub, dan sesaat kemudian, ia melemparkan jala. Begitu si nelayan menarik jalanya, ia mendapatkan 4 ekor ikan dengan warna yang berbeda-beda. Menyaksikan hal ini, nelayan sangat gembira. Bawalah ikan-ikan itu kepada raja, berikan kepadanya, maka sungguh raja akan memberikanmu sesuatu yang bisa membuatmu kaya. Demi Allah, aku mohon maaf,
karena saat ini aku tidak tahu cara untuk membuatmu kaya. Sebab, aku telah tinggal di dalam laut selama 800 tahun, dan belum pernah menyaksikan daratan, kecuali saat ini. Setiap hari, engkau boleh menangkap ikan-ikan di danau ini, tetapi hanya sekali. Selamat tinggal, kata Jin Ifrit. Setelah berkata begitu, Jin Ifrit menghentak tanah dengan kedua kakinya. Tanah di depannya terbelah, dan ia amblas tertelan bumi. Sementara, si nelayan meneruskan perjalanannya ke kota, dalam keadaan masih terheran-heran dengan kejadian yang dialaminya bersama Jin Ifrit. Setelah sampai di rumahnya, nelayan itu mengambil ikan hasil tangkapannya, membawa ikan itu masuk ke rumah, dan diletakkannya di dalam wadah berisi air. Ikan-ikan itu memukul-mukul dengan keras dari dalam wadah. Si nelayan membawa wadah itu di atas kepalanya, berangkat menuju istana, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Jin Ifrit. Sesampainya di hadapan raja, si nelayan mempersembahkan ikan-ikan itu. Sang raja merasa sangat takjub dengan ikan-ikan yang diberikan oleh si nelayan. Sebab, seumur hidupnya, ia belum pernah melihat bentuk dan warna ikan seperti itu. Berikanlah ikan ini kepada juru masak, titah sang raja. Juru masak istana itu merupakan hadiah pemberian dari Raja Romawi 3 hari yang lalu. Ia belum mencoba untuk memasak. Harun, wazir memerintahkannya untuk memasak ikan pemberian si nelayan. Wahai Jariyah, sebagaimana pepatah mengatakan, aku tak akan menyembunyikan air mataku, kecuali untuk dikeluarkan pada masa-masa penderitaanku. Maka pada hari ini, senangkanlah bagindamu dan hidangkanlah masakan terbaikmu. Sebab, ikan-ikan ini adalah hadiah seseorang kepada baginda, kata wazir kepada pelayan baru itu. Kemudian, sang wazir menghadap raja yang segera memerintahkannya untuk memberikan uang sejumlah 400 dinar kepada si nelayan. Wazir memberikannya, dan nelayan menerimanya. Si nelayan memasukkan uang itu ke dalam kantong dan menuju ke rumah, dalam keadaan sangat gembira. Sebelum tiba di rumahnya, ia membelikan keperluan rumah tangga dengan uang pemberian raja itu. Demikianlah kisah si nelayan. Adapun gadis juru masak istana segera mengambil ikan-ikan tersebut, membersihkannya, dan meletakkannya di wajan yang sudah disiapkan di atas tungku. Kemudian, ia biarkan ikan-ikan itu hingga merata panas di salah satu sisinya. Beberapa saat kemudian, gadis juru masak itu hendak membalik ikan-ikan di wajan. Tetapi, ia sangat terkejut karena dinding dapur terbelah dan muncullah raut wajah indah, pipi yang halus, bentuk tubuh yang sempurna, dan sinar mata yang tajam. Gadis cantik itu memakai pakaian lengan pendek dan rompi. Kedua telinganya mengenakan anting yang berkilauan. Ia ikut memasak, menusuk-nusukkan tongkat ke wajan. Wahai ikan-ikan, wahai ikan-ikan semua, apakah kalian sudah menepati janjimu dulu? Tanya gadis cantik yang menerobos dinding dapur itu pada ikan-ikan di wajan. Menyaksikan keanehan tersebut, gadis juru masak jatuh pingsan. Sementara, gadis cantik itu mengulangi kata-katanya hingga 3 kali. Barulah ikan-ikan di dalam wajan itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya, kami menepati janji kami." Kemudian, semua ikan di wajan melantunkan syair, "Jika engkau kembali kepada kami, jika engkau menepati janjimu kepada kami, maka kami pasti kembali kepadamu. Jika engkau meninggalkan kami hingga jauh darimu, maka kami pun akan membuatmu terpisah jauh dari kami. Maka kami pasti menepati janji kami kepadamu." Ketika ikan-ikan itu selesai bersyair, si gadis cantik membalik ikan-ikan di wajan dengan tongkatnya, dan segera menghilang ke celah dinding yang terbelah tempat ia muncul tadi. Dinding dapur itu segera menutup kembali. Beberapa saat kemudian, gadis juru masak telah siuman, dan melihat 4 ekor ikan itu, hangus bagai arang, hitam pekat. "Siapa yang memulai peperangan akan menerima kehancuran pasukannya sendiri," ujar si juru masak. Sementara ia menyesali keteledorannya, tiba-tiba wazir berdiri di hadapannya. "Berikanlah ikan-ikan itu kepada raja," perintah wazir. Sambil menangis, gadis juru masak memberitahukan kejadian yang baru saja dialaminya. "Sungguh ajaib," seru wazir. Kemudian, wazir mengutus pengawal untuk menjemput si nelayan. Ketika si nelayan tiba di istana, wazir menemui nelayan itu. "Hai nelayan, engkau harus membawakan kepada kami 4 ekor ikan seperti yang telah engkau bawa sebelumnya," perintah wazir kepada si nelayan. Lalu, nelayan itu pergi ke danau, melemparkan jala. Beberapa saat kemudian,
Ia menarik jalannya. Ternyata, ia mendapatkan 4 ekor ikan. Ia pun mengambil ikan itu dan membawanya ke hadapan wazir. Lalu, wazir membawa ikan itu ke dapur istana. Masaklah ikan-ikan ini di hadapanku. Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Perintah wazir kepada juru masak istana. Gadis juru masak itu segera menuruti perintah wazir. Ia membersihkan ikan-ikan itu, kemudian meletakkannya di wajan, dan menggorengnya. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba dinding dapur terbelah, dan muncullah gadis cantik dengan tongkat di tangan. Gadis cantik itu menusuk-nusukkan tongkatnya ke wajan. "Wahai ikan-ikan, wahai ikan-ikan semua, apakah kalian sudah menepati janjimu dulu?" tanya gadis cantik itu kepada ikan-ikan yang digoreng di wajan. Ikan-ikan di dalam wajan itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya, kami menepati janji kami." Kemudian, semua ikan itu melantunkan syair, "Jika engkau kembali kepada kami, maka kami pasti kembali kepadamu. Jika engkau menepati janjimu kepada kami, maka kami pasti menepati janji kami kepadamu. Jika engkau meninggalkan kami hingga jauh darimu, maka kami pun akan membuatmu terpisah jauh dari kami." Pagi menjelang, Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya. Dongeng yang benar-benar aneh dan indah. Puji Dunyazad. Besok malam aku akan menceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Ucap Ratu Syahrazad.